Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Group 2. We are now going to explain you the understanding of semiotics based on some experts. Mulai saja dari yang pertama, akan dijelaskan oleh Salwa mengenai Ferdinand de Saussure. Silahkan Salwa. Terima kasih Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai Ferdinand de Saussure tentang pandangannya terhadap semiotika. Seperti yang kita ketahui bahwa Ferdinand de Saussure ini merupakan bapak linguistik modern. Nah, Saussure juga dianggap sebagai tokoh sentral dalam semiotika. Dia adalah orang pertama yang menggunakan istilah semiologi di Eropa dan semiotik di Amerika, yaitu ilmu tentang tanda atau sign dan penggunaannya dalam masyarakat. Nah, menurut Saussure, sign atau tanda ini berawal dari linguistik atau bahasa atau visual sign. Saussure juga menyebutkan bahwa tanda sign itu merupakan segala sesuatu yang memiliki makna, relasi antara konkret dengan abstrak, relasi antara bentuk dengan makna, relasi antara imaji suara dan konsep, relasi antara arbitrer maupun motivate. Nah, itu merupakan tanda atau sign. Nah, teori semiotika ini pertama kali dikemukakan oleh Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Nah, semiotika Saussure ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda signifier dan petanda signified. Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik yang dapat dikenal melalui wujud, sedangkan penanda merupakan makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalau misalkan penanda itu, yang dilihat itu wujud atau bentuknya. Jadi, kayak berupa teks atau visual atau sound juga termasuk ke dalam penanda. Jadi yang bisa teridentifikasi oleh mata itu disebut sebagai penanda atau signifier. Nah, sedangkan yang signified itu jika kita melihat sesuatu yang terus ngebayangin itu apa sih makna dari gambar itu. Jadi itu yang dimaksud dengan signified. Terus eksistensi Saussure juga adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar yang disebut tadi signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar disebut signified. Contohnya, ketika orang menyebut kata rumah atau melihat gambar rumah dengan membayangkan sebuah rumah di pikiran kita, hal tersebut merupakan tanda bahwa rumah itu merupakan itu loh, tempat tinggal kita, tempat tinggal gue, tempat aku pulang gitu. Nah, si rumah ini, rumah bentuknya atau teksnya, misalkan teks rumah itu disebut dengan signifier. Nah, sedangkan yang kita bayangin tempat tinggal kita, tempat kita pulang, nah itu disebutkan signified-nya. Nah, sama halnya ketika kita melihat kucing. Ketika kita melihat gambar kucing misalnya, lalu kita membayangkan seekor kucing, maka hal tersebut merupakan tanda bahwa kucing itu merupakan binatang atau hewan yang lucu. Next.
Nah, tanda dan petanda juga bisa kita lihat di dalam film Tenggelamnya Kapal Pandowi. Nah, yang pertama, maaf ya, screenshotannya agak-agak jelas. Ini tandanya itu kitab atau buku yang terus ada prian petandanya yaitu para remaja yang belajar mengaji menandakan bahwa belajar mengaji merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para remaja pada malam hari. Terus mengaji ilmu agama merupakan menjadi keharusan dalam pembentukan karakter. Nah, kepiawaian seseorang dalam mengaji dan menuntut ilmu agama memiliki makna seseorang yang harus memperdalam kecerdasan dengan cara menuntut ilmu. Nah, yang kedua, yang kedua, penandanya itu seorang perempuan. Jika di dalam filmnya si perempuan ini kayak ngasih tanda kicepan kita, itu matanya gigituan. Itu merupakan tanda Ya, nampaknya Umi Salwa sedang terkendala oleh jaringan. Terima kasih Salwa for the great explanations. Next is Regita. Regita, time's yours. It's your turn. Silahkan. Oke, terima kasih Saudara Ipang. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai teori semiotika menurut pemikiran Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Kita mempunyai kemungkinan yang luas dalam keanekaragaman tanda-tanda, dan diantaranya tanda-tanda linguistik merupakan kategori yang penting, tetapi bukan satu-satunya kategori. Dengan mengembangkan semiotika, Peirce memusatkan perhatian pada berfungsinya tanda pada umumnya. Ia memberi tempat yang penting pada linguistik, namun bukan satu-satunya. Hal yang berlaku bagi tanda pada umumnya berlaku pula bagi tanda linguistik, tapi tidak sebaliknya. Menurut Peirce, tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Dengan demikian, sebenarnya Peirce telah menciptakan teori umum untuk tanda-tanda. Secara lebih tegas, ia telah memberikan dasar-dasar yang kuat pada teori tersebut dalam tulisan yang tersebar dalam berbagai teks dan dikumpulkan 25 tahun setelah kematiannya dalam Oeuvres Complets atau karya lengkap. Teks-teks tersebut mengandung pengulangan dan pembetulan dan hal ini menjadi tugas penganut semiotika Peirce untuk menemukan koherensi dan menyaring hal-hal yang penting. Bagi Peirce, tanda is something which tend to somebody for something in some respect or capacity. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi oleh Peirce disebut ground. Konsekuensinya, tanda atau sign atau representamen selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, objek, dan interpretan. Atas dasar hubungan ini, Peirce mengadakan klasifikasi tanda. Tanda yang dikaitkan dengan ground dibaginya menjadi quasi-sign, sin-sign, dan legi-sign. Langsung aja ke ininya. Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas icon, indeks, dan simbol. Nah, pembagian tadi itu disebut juga sebagai tipologi tanda. Nah, icon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat persamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, icon adalah hubungan-hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Misalnya potret, peta, atau patung, seperti itu.
Lalu indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Contohnya, asap sebagai tanda adanya api. Nah, lalu yang terakhir yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh di film, mengaitkannya dengan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bisa lihat di layar beberapa screenshot-nya. Dari data di atas yang diambil dari potongan adegan dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dengan memakai teori dari Charles Sanders Peirce yang memenuhi tipologi tanda, icon yaitu potret wajah seorang gadis desa yang sedang menaiki delman. Di situ terlihat ada seorang gadis desa yang sedang menaiki delman. Lalu indeksnya seorang gadis desa itu bernama Hayati. Nah, simbol dari icon dan indeks di atas tentunya ada keterkaitan di antara keduanya yang memiliki makna simbolik di dalamnya untuk memenuhi tipologi tanda. Zainuddin, nama pria yang sedang melihat seorang gadis yang menaiki delman itu, Zainuddin tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedang menaiki delman. Hayati, dialah nama dari gadis cantik itu dan dia adalah seorang kembang desa. Hayati mempunyai arti kecantikan ciptaan alam. Orang-orang di desa menyebutnya keindahan Gunung Merapi kebanggaan keluarga karena parasnya yang cantik dan sifatnya yang santun. Hayati adalah simbol dari kembang desa yang bukan hanya cantik fisik tetapi juga cantik hati. Segitu saja penjelasan saya mengenai teori semiotika yang berdasarkan dari Charles Sanders Peirce. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Regita. Thank you so much for the explanations. The next is from Rahmawati Wulan. Silahkan Rahmawati. Thank you for Rivaldi. In this time, saya bakal menjelaskan tentang teori Roman Jakobson. Menurut teori semiotika Roman Jakobson, makna itu terletak pada penandanya, signify, dan bukan pada petandanya. Seperti yang kita ketahui mengenai signify dan signifier ini termasuk ke dalam teori Sausage, di mana makna menurut Jakobson ini terdapat pada sesuatu yang terletak pada penandanya dan bukan pada petandanya, yang seperti tadi rekan saya Salwa sudah jelaskan mengenai signify dan signifier. Dilanjutkan slide selanjutnya. Pokok pikiran Roman Jakobson ini membahas 3 jenis penerjemahan. Mengapa penerjemahan? Karena di sini titik beratkan mengenai makna. Yang pertama yaitu intralingual. Intralingual ini suatu ungkapan dengan penulisan kembali dengan kata-kata yang berbeda atau memparafrase dari suatu teks lain dalam bahasa yang sama. Selanjutnya yaitu kedua interlingual. Interlingual di sini merupakan penulisan kembali makna dari teks ke dalam bahasa yang lain dengan bahasa yang berbeda, tetapi makna yang sama. Contohnya penerjemahan dalam sebuah film yang ditulis. Yang ketiga itu intersemiotik, yaitu pengungkapan makna dari satu teks tulis. Nah, intersemiotik ini contohnya penggunaan novel ke dalam film dan karya sastra yaitu Van der Wijk. Dari film tersebut terdapat visualisasi dari beberapa makna yang terdapat dalam novel, di mana kita hanya bisa memikirkan petanda yang ada dalam novel
ke dalam penanda yang ada di pikiran kita, diinikan secara langsung oleh film. Nah, sajian teori tentang terjemahan dari Jacobson ini ada berbasis linguistik dan di mana berbasis linguistik ini berfokus pada teksnya saja, bukan dari filmnya atau tuturannya seperti itu. Untuk contoh, terdapat beberapa dialog yang saya kutip pada menit ketiga sampai 3:05. Di situ saya tidak screenshot ya, namun terdapat beberapa kalimat yang memakai teori interlingual, yaitu kata banyak orang berkata dari sana. Nah, itu kata yang pertama. Dan diparafrasekan menjadi dalam teks subtitle dalam filmnya itu kata bahwa Islam sampai ke sini melalui Padang. Yakni dari data tersebut kita bisa lihat kalimat yang berubah diganti menjadi ramai dalam teks yang berada di film tersebut, namun pemaknaan dari ungkapan tersebut yang dalam film dengan novel ini tidak berubah dan tetap sama, simbolis bukan petanda. Contoh dari Oke, baik. Sepertinya Rahmawati sedang terkendala jaringan juga. Mohon maaf sekali. Selanjutnya, mungkin dilanjutkan dulu kepada selanjutnya itu Risma Yudi. Silahkan Risma, time's yours. Terima kasih, Pang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran semiotik dari tokoh Louis Henslev. Nah, Louis ini mengatakan bahwa sebuah tanda tidak hanya mengandung internal antara aspek material atau penanda dan konsep mental atau petanda, tetapi mengandung juga hubungan antara dirinya dan sebuah sistem yang lebih luas dari dirinya. Nah, dalam bidang semiotik, Louis mengembangkan sistem dyadic system, dan dia membagi tanda ke dalam dua istilah, yaitu expression dan content. Dua istilah tersebut sejajar dengan signifier dan signified yang dipaparkan oleh Ferdinand de Saussure. Akan tetapi, konsep tersebut dikembangkan lagi lebih luas, baik itu expression dan content. Nah, menurut Louis, bahasa juga mempunyai segi lain, yaitu form dan substance, yaitu atau substansi. Dengan bentuk yang dipilih oleh pembicara, maka suatu kata akan mempunyai arti dan makna. Nah, sehingga Louis ini memiliki 4 unsur dalam semiotik, yaitu expression form, content form, expression substance, dan content substance. Menurut Louis, tanda adalah fungsi antara dua bentuk, yaitu expression form dan bentuk ekspresi dan content form. Nah, namun setiap fungsi tanda juga dimanifestasikan oleh dua substansi, yaitu expression substance dan content substance. Nah, content substance adalah segenap nilai-nilai atau ide-ide atau filosofi yang melatar belakangi konsep perwujudan suatu karya. Dan content form adalah segenap himpunan konsep-konsep perencanaan dan perancangan yang akan ditransformasikan ke dalam wujud suatu karya. Dan expression form yaitu adalah content form yang diekspresikan ke dalam bentuk fisik, baik secara utuh ataupun maupun komponennya. Nah, yang terakhir yaitu expression substance adalah makna yang muncul expression form. Nah, sini teori-teori Louis akan diaplikasikan ke dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, pada data 1 terdapat gambar seorang pria yang bernama Zainuddin menggunakan delman sebagai alat transportasi. Terlihat di sana banyak delman pada gambar pertama sedang berdiam di suatu lapangan yang mungkin digunakan sebagai salah satu tempat berkumpulnya delman.
Nah, konten formnya yaitu konsep dari film tersebut berlatar belakang tahun 1930 dan konten substansinya yaitu delman adalah salah satu alat transportasi pada tahun 1930 yang sering digunakan orang-orang, sehingga pada film tersebut dalam film tersebut digunakanlah delman sebagai alat transportasi. Nah, expression formnya yaitu Zainuddin menggunakan delman sebagai alat transportasi, dan expression substance-nya yaitu makna yang ada di dalam gambar tersebut, yaitu kesederhanaan yang ada pada film tersebut yang berlatar belakang tahun 1930. Nah, yang kedua yaitu pada gambar tersebut terlihat bahwa pada malam hari terdapat lilin sebagai alat pencahayaan. Terlihat bahwa pada tahun 1930 orang-orang masih menggunakan lilin sebagai alat pencahayaan di malam hari. Nah, konten formnya itu sama seperti yang pertama. Konsep penggunaan lilin untuk dijadikan sebagai pencahayaan di malam hari adalah suatu ide yang melatar belakangi konsep film yang memperlihatkan keadaan di tahun 1930. Nah, expression formnya yaitu penggunaan lilin di rumah salah satu keluarga ayah Zainuddin. Dan expression substance-nya yaitu makna yang ada di dalam gambar tersebut, yaitu memberikan gambaran kepada kita bahwa meskipun listrik belum terlalu banyak digunakan pada tahun 1930, orang-orang masih tetap bisa beraktivitas dengan menggunakan lilin sebagai sumber pencahayaan. Dan yang terakhir itu data ketiga. Next. Nah, data ketiga yaitu terlihat seorang wanita sedang menangis, dan itu adalah Hayati yang sedang menangis saat menjenguk Zainuddin yang sedang sakit. Konten formnya yaitu konsep dalam film tersebut menceritakan tentang kisah cinta Hayati dan Zainuddin yang tidak bisa bersatu. Nah, konten substansinya yaitu untuk merealisasikan agar terlihat nyata bahwa di dalam film Hayati dan Zainuddin tidak bisa bersatu karena perbedaan suku. Zainuddin ditolak oleh pihak keluarga Hayati dan Zainuddin pun jatuh sakit. Nah, expression formnya yaitu Hayati menangis melihat Zainuddin jatuh sakit dan menangis cintanya tak bisa bersatu. Sedangkan expression substance-nya yaitu makna yang ada pada gambar tersebut, bahwa cinta memang tak selamanya harus saling memiliki. Nah, meskipun keadaan menghalangi cinta mereka, akan tetapi cinta tetap tumbuh di hati Zainuddin dan Hayati meskipun tak bersama. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Risma Yudi atas penjelasannya. Next, it's time for Ega. Silakan Ega. Oke. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika menurut Greimas. Di sini, teori semiotika Greimas ini merupakan teori semiotika yang masuk ke dalam jenis semiotika narasi, yang kemudian dikenal dengan nama semiotika naratif. Menurut Greimas, fungsi narasi dalam semiotika sebagai struktur makna dan terlibat dengan konsep strukturalisme. Dalam semiotika naratif, teks tidak bisa terlepas dari struktur-struktur teks yang dikaji dan menghasilkan tanda-tanda yang baru dan hidup. Kemudian, konsep semiotika naratif Greimas ini menekankan teks pada konsep aktan, yang kemudian menjadi subjek yang mengatur jalan cerita dari sebuah teks. Di sini kita bisa lihat di gambar ini ada 6 unsur aktan, yaitu ada yang pertama ada pengirim atau sender, yang kedua ada penerima atau receiver, yang ketiga subjek, yang keempat objek, yang kelima helper, yang keenam oposan. Di sini sender berfungsi sebagai penggerak sebuah cerita yang melahirkan suatu aturan, nilai, dan merepresentasikan ideologi teks. Kemudian ada penerima atau receiver ini berfungsi sebagai penerima dan pembawa nilai dari sender. Kemudian ada subjek. Kemudian ada subjek yang berfungsi sebagai peran utama dalam sebuah narasi yang menyampaikan pesan-pesan. Kemudian ada objek yang berfungsi sebagai tujuan.
Kemudian ada objek yang berfungsi sebagai tujuan atau representasi dari apa yang diinginkan oleh subjek. Kemudian ada helper yang berfungsi untuk mencapai atau mendukung subjek untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada oposan atau penghambat, yaitu berfungsi untuk menghambat dan menghalangi tujuan dari teks atau subjek yang ingin disampaikan. Next. Oke. Kita bisa lihat bagan di situ ya. Ada tanda panah dari sender yang mengarah ke objek itu, berarti ada keinginan dari sender untuk mendapatkan, menemukan, atau memiliki objek. Kemudian ada tanda panah dari objek ke receiver, berarti ada objek yang diusahakan oleh subjek dan diinginkan oleh sender untuk diserahkan atau ditujukan kepada receiver. Kemudian ada tanda panah dari helper ke subjek yang menunjukkan bahwa penolong atau helper memudahkan subjek untuk mendapatkan objek. Kemudian ada tanda panah dari oposan ke subjek yang berarti mempunyai kedudukan untuk menentang, menghalangi, mengganggu tujuannya si subjek. Kemudian ada tanda panah dari subjek menuju objek yang berarti subjek bertugas menemukan atau mendapatkan objek yang dibebankan oleh pengirim. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh, yaitu contoh dari film Air Terjun Pengantin. Sedikit cerita, Air Terjun Pengantin ini menceritakan tentang sekelompok orang yang ingin berlibur dan memilih berlibur di Air Terjun Pengantin. Nah, contohnya itu ada adegan di mana saat para tokoh pergi liburan ke Pulau Pengantin. Salah satu pulau di Kepulauan Sunda Kelapa yang memiliki satu air terjun bernama Air Terjun Pengantin. Nah, di sini subjek dalam adegan ini yang berfungsi sebagai subjek itu adalah seluruh tokoh, yaitu ada Mandy, Tiara, Lilo, Stacy, Dinar, Icang, Emi, dan si nahkoda perahu ini. Kenapa dia dikatakan subjek? Karena tokoh-tokoh ini sebelumnya sudah sudah janjian atau sudah kenapa dikatakan subjek? Karena sebelumnya si tokoh-tokoh seluruhnya ini sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan bahwa mereka akan pergi bersama ke Pulau Pengantin. Kemudian objeknya ini adalah si Pulau Pengantin tersebut, tujuan mereka untuk berlibur. Kemudian sendernya ini adalah Mandy, di mana si Mandy ini berfungsi untuk sebagai sender yang mengajak tokoh-tokoh yang lainnya untuk berlibur ke Pulau Pengantin. Kemudian ada receiver ini yang menjadi receiver di sini adalah si Mandy, Lilo, Stacy, Dinar, Icang, Emi, dan Tiara yang memang ingin berlibur di Air Terjun Pengantin. Kemudian helper dalam adegan ini adalah Lilo, Tiara, dan nahkoda perahu yang mengantar si tokoh-tokoh ini atau subjek ini ke Pulau Pengantin. Kayaknya cukup sekian dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Ega for the great explanations. Now it's my turn, Rifaldi Abdillah, to give you an explanation according to Roland Barthes theory. Roland Barthes teori Roland Barthes ini hampir mirip dengan teori Saussure yang tadi sudah dijelaskan oleh Salwa. It can be proven from Barthes' semiotic theory that it is almost literally derived from the Saussure theory of language. Jadi, according to Barthes, semiology is the study, or semiotics is the study of how humans interpret the things around them. Jadi, kalau misalnya tadi Saussure itu significations, menurut Saussure tadi itu adalah connotation and denotation, dan menurut Barthes ini ada tambahannya yaitu metalanguage atau myth atau mitos. According to Barthes, the meaning of denotations is a word whose meaning can be found in a dictionary. Or denotation expresses the meaning of what is seen by the eye. Meaning of denotations is the real meaning. Jadi makna dari denotasi atau denotation ini adalah makna yang sesungguhnya. So the meaning of denotation is the first level of meaning, or what is seen by the eyes is what is believed to be true gitu. Jadi ada level pertama dari meaning atau makna.
Sedangkan connotation atau konotasi ini adalah it has a subjective and varied meaning. Jadi mempunyai makna yang berbeda-beda gitu, tergantung denotasinya. It can be said that the connotation of how to describe it. The second level of connotation is significance, is to reveal the meaning contained in the sign. Jadi untuk mencari tahu makna apa yang terkandung dalam sebuah tanda. Nah, itu menurut Barth itu tadi mirip deh dengan denotasi sama konotasinya mirip dengan teori Saussure. Nah, namun Barth mempunyai satu teori lagi yang disebut dengan myth atau mitos. Nah, in Barth's theory of myth, it means that myth is a language or a message. Jadi mitos ini merupakan perkembangan dari konotasi ya. Jadi jika ada konotasi yang sudah lama terbentuk di masyarakat, maka konotasi tersebut akan menjadi sebuah mitos. Langsung saja kita ke penerapannya di karya sastra. Next. Ini kita masukkan sambungkan ke karya sastra Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di scene di mana Hayati memberikan surat kepada Ajis. Kita bisa lihat bahwa di sini denotasinya yang pertama yaitu meaning yang sesungguhnya yaitu Hayati memberikan surat kepada Zainuddin. Mohon maaf, Zainuddin. Jadi makna yang sesungguhnya yang kita bisa lihat bahwa Hayati sedang memberikan surat kepada Zainuddin. Nah, konotasinya yaitu dalam scene ini Zainuddin memberi jarak kepada Hayati karena Hayati sekarang sudah menjadi istri Ajis yaitu temannya. Ini sebagai bentuk menghargai Ajis sebagai kawan Zainuddin walaupun sebenarnya Zainuddin masih mencintai Hayati. Nah, sedangkan untuk mitosnya sikap Zainuddin tersebut adalah menghargai dan menghormati Ajis dan Hayati sebagai istri Ajis. Karena perempuan adalah kaum yang lemah dan harus dihormati, yang sudah seharusnya dilindungi oleh laki-laki, bukan malah sebaliknya gitu. Itu mitosnya. Next. Di scene yang selanjutnya, ini denotasinya terlihat Ajis, Hayati dan Zainuddin sedang berdialog di kediaman Zainuddin yang megah. Kita bisa lihat sendiri. Nah, konotasinya adalah Zainuddin sekarang sudah sukses. Nah, namun kesuksesan Zainuddin tidak lantas membuat Zainuddin menjadi sombong atau tinggi hati. Ia bahkan mengajak Ajis dan Hayati untuk tinggal di rumahnya saat Ajis dan Hayati sedang terlilit hutang atau kesusahan. Itu denotasi dan konotasinya. Dan mitosnya yaitu ya manusia sebagai makhluk sosial harus tolong-menolong seperti itu. Contoh selanjutnya terlihat di scene ini yaitu Ajis dan Zainuddin sedang berjabat tangan di tengah kerumunan pesta. Denotasinya itu ya. Dan konotasinya Ajis dan Zainuddin sedang membuat perjanjian. Ajis yang saat itu sedang terlilit hutang meminjam uang kepada Zainuddin. Mitosnya orang yang berlebihan atau mempunyai harta yang lebih sudah seharusnya membantu orang yang kesusahan. Masyarakat yang kurang mampu biasanya menaruh harapan kepada orang yang lebih mampu untuk menolong mereka dan menjadi dermawan seperti itu. I hope I explain it well. That's all from me. Now it's time for Rina to explain the next theory. Silahkan Rina. Oke, baik. Terima kasih Rivaldi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika dari Michael Holiday. Yang pertama saya ingin beritahu kalau Michael Holiday ini adalah seorang pengembang Systemic Functional Linguistic atau SFL atau Systemic Functional Grammar gitu. Nah, ia mengubah pandangan tentang bahasa dengan menjadikan pilihan sebagai konsep inti dari teorinya, di mana pilihan dalam sistem bahasa ada di antara makna dan bukan struktur. Jadi di sini saya akan menceritakan dari penuturannya, bukan dari satu adegan gitu. Nah, pada SFL, setiap tindakan bahasa atau speech act adalah tindakan yang berarti dan dimaksudkan untuk dilakukan secara semiotik. Itu yang Holiday katakan. Nah, menurut SFL, lalu gini, organisasi internal bahasa itu tidak secara suka-suka, tetapi mewujudkan refleksi positif dari fungsi bahasa yang telah berkembang untuk manusia dalam berkehidupan sosial.
Ini unik karena berarti bahasa harus dijelaskan sebagai makna pengekspresian yang diciptakan dalam sistem sosial. Gitu. Lalu menurut SFL, bahasa bisa ditinjau dari dua perspektif semantik. Ini lagi-lagi akan selalu berhubungan ya. Semantik, semiotik, dan SFL ini menurut Halliday. Yang pertama, secara umum, sebagai sistem semiotik, merepresentasikan potensi makna penuh yang tersedia bagi penutur, termasuk satu set penuh makna semantik untuk penutur, apa yang ia maksud secara kontras pada apa yang tidak bisa ia maksudkan. Lalu yang kedua, ada secara khusus sebagai teks, merepresentasikan contoh yang dibangun secara sosial dari sistem ini. Artinya, teks di sini adalah hasil dari makna yang sebenarnya dipilih, adalah keluaran dari sistem semiotik. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat dari lampu lalu lintas. Kalau misalnya merah itu artinya berhenti, kuning itu artinya hati-hati, dan hijau itu artinya jalan. Itu sudah diterima secara sosial untuk manusia. Manusia sudah mengerti itu. Gitu. Lalu teorinya Halliday ini di SFL itu menjelaskan 3 fungsi utama bahasa di semiotik ini ya. Yang pertama ada experiential meaning, itu merepresentasikan pengalaman. Maksudnya, penutur menyampaikan pengalamannya dari konten komponen bahasa, entities, processes, dan circumstances. Lalu yang kedua ada interpersonal meaning, atau interaksi sosial. Penutur menggunakan bahasa untuk bertanya, memberi informasi, meminta sesuatu, atau sesuai kebutuhan dia, menggunakan bahasanya. Lalu yang ketiga ada textual meaning, maksudnya yang berhubungan dengan konteks. Penutur membuat teks dengan mengindikasi topik dan hubungannya dalam pemakaian bahasa. Nah, secara singkatnya bisa dilihat dari diagram prisma ini ya. Halliday membuat diagramnya berbentuk prisma seperti ini. Jadi awalnya ada klausa, lalu dianalisis, analisisnya menghasilkan 3, ada yang eksperimental, interpersonal, dan tekstual. Oke. Kita langsung ke contoh dari ininya aja ya. Saya nggak cantumin di situ. Ada kalimatnya seperti ini. Salah satu kalimat di film Tenggelamnya Kapal Van der Witch di durasi ke 1 jam 54 menit dan 45 detik. Saya kecewakan hatimu. Dari satu klausa itu bisa dibuat 3 analisis. Yang pertama secara experimental meaning, sayanya itu sebagai actor, kecewakan itu sebagai material proses hatimu adalah goal-nya atau effective-nya. Lalu yang interpersonal yang kedua, di interpersonal meaning, sayanya itu sebagai subjek, kecewakannya sebagai finite sekaligus predicator, dan hatimu itu sebagai complement. Dan untuk subjek dan finite-nya itu berlaku juga sebagai deklaratif mood. Lalu yang textual meaning-nya, saya adalah sebagai them karena dia adalah pemicu dari satu objek atau objek yang sedang dibicarakan, yaitu saya. Lalu kecewakan hatimu adalah sebagai rem. Apa yang dibicarakan tentang saya itu ada di rem, begitu. Jadi ini ada hubungannya dengan SFL kemarin, istilah di SFL seperti itu. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa lanjutkan ke presenter selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Rina. Next, Saida, time's yours. Time to explain. Oke, thank you, Rivaldi. Eko ini menyimpulkan bahwa suatu tanda ini bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar atau melainkan suatu tempat pertemuan bagi unsur-unsur independen. Nah, sesuatu halnya ini berasal dari 2 sistem yang berbeda dan dari 2 tingkat yang berbeda juga, yaitu ungkapan dan isi. Nah, di sini juga bertemu atas dasar hubungan pengkodean. Nah, Eko ini menggunakan kode untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. Tanpa kode, tanda-tanda itu tidak memiliki fungsi apapun. Itu menurut teori Eko ya. Di sini ada theory of codes dan theory of sign production. Maksudnya dari teori kode ini yaitu signifikasi. Signifikasi ini pembahasan mengenai sistem dan aturan yang berkaitan dengan tanda. Seperti contoh yang dicontohkan oleh Peirce dan Saussure, yang mana tanda itu bersifat arbitrer yang sudah disepakati oleh bersama. Gitu. Nah, untuk teori yang kode ada konotasi dan denotasi, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Rivaldi sebelumnya, yang mana secara simpelnya itu denotatif itu apa adanya dan konotatif itu ada makna lain dari denotasi tersebut.
Lalu di teori produksi tanda, di sini ada komunikasi, yaitu ruang lingkup gejala seperti pemakaian bahasa, kode, estetika komunikasi, dan tipe interaksi komunikatif. Nah, contohnya seperti ada mic. Mic ini untuk kita atau orang dewasa ini berfungsi sebagai pengeras suara. Tapi beda halnya kalau misalnya ada balita nih yang menggunakan mic. Mic ini mungkin berfungsi sebagai mainan untuk balita. Di Theory of Sign Production ini juga ada 3 pembentukan tanda, recognition, replika, dan invention. Maksudnya di recognition ini ada 3 kategori lagi, yaitu kerja fisik, pengenalan, dan juga penyampaian. Maksud dari kerja fisik ini yaitu upaya yang dilakukan untuk membuat tanda. Jadi tanda itu sengaja untuk dibuat. Contohnya ada kita mau membuat suatu usaha kaos oblong. Nah, kita tuh mau bikin icon yang menunjukkan produk komoditas kita. Atau misalnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini disetujui oleh bangsa Indonesia bahwa Garuda Pancasila sebagai lambang bangsa Indonesia, seperti itu. Untuk pengenalan ini apakah sesuatu itu barang ataupun peristiwa, aktivitas yang mempunyai makna sendiri. Jadi objek peristiwa yang dianggap mengungkapkan sesuatu. Jadi peristiwa apapun itu yang dianggap memiliki makna itu namanya pengenalan. Misal ada ini nih contohnya klakson motor. Klakson motor ini bisa memiliki makna yang berbeda-beda tergantung sesuai interpretasi dari orang tersebut. Contohnya ada yang rihiting ke kanan tapi belok ke kiri, makanya orang tersebut mengklakson, gitu Kak. Terus atau enggak naik motornya nih kelamaan jadi ngalangin orang yang di belakang, jadi diklakson. Nah, seperti itu. Jadi hal yang harus dicek gitu, kita harus sadar diri. Nah, gitu. Untuk penampilan ini satu objek atau tindakan yang jadi contoh objek atau tindakan lain. Jadi contoh nih, ada orang pakai sorban, terus sholat paling depan di masjid. Nah, menandakan apa? Menandakan orang alim, misalnya gitu, orang soleh. Nah, sorban dan jubah ini adalah objek yang jadi perwakilan dari orang tersebut yang menandakan orang itu orang soleh. Untuk di sini yang kedua replika itu bentuk-bentuk tiruan. Jadi orang itu membuat icon, terus nyari bentuk yang mirip-mirip gitu untuk menyimpulkan sesuatu. Contohnya seperti foto, lukisan, gambar gitu loh. Jadi ada lukisan Mona Lisa itu tuh bukan Mona Lisa asli, melainkan gambaran bahwa itu tuh Mona Lisa gitu. Dan ini ada invention. Invention ini penemuan. Penemuan ini sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang kita temukan gitu. Beda dengan kerja fisik yang memang kita sengaja membuat tanda tersebut, tetapi kalau penemuan ini sesuatu yang kita temukan gitu. Nah, di sini ada fokus dari Umberto Eco, yaitu semiotika komunikasi, di mana ada sumber, pengirim, sinyal, saluran, sinyal penerimaan. Nah, di sini ada 2 sinyal, nomor 3 dan nomor 5. Sinyal yang pertama ini ditujukan untuk sumber gitu. Kalau untuk sinyal yang ke-5 ini, yang nomor 5, untuk penerima, gitu. Saya langsung gabungkan dengan contoh ya dari film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Di situ ada adegan Hayati yang tenggelam di kapal Van der Weyck. Nah, source-nya apa? Sumbernya apa? Sumbernya itu Hayati. Transmitternya apa? Pengirimnya itu Bang Muluk. Jadi Hayati itu menitipkan surat kepada Bang Muluk lewat perantara Bang Muluk. Nah, sinyalnya apa? Sinyalnya itu pikiran-pikiran, perasaan-perasaan Hayati yang dicurahkan kepada surat tersebut. Channelnya apa? Channel itu salurannya itu surat yang tadi. Nah, sinyal yang kedua yaitu frekuensi atau konteks yang dipahami oleh Zainuddin setelah membaca surat tersebut. Nah, penerimanya tentu saja Zainuddin dan message-nya apa? Message-nya itu perasaan Zainab, curahan isi hati Zainab, dan destination-nya ditujukan kepada Zainuddin. Mungkin cukup sekian untuk teori dari Umberto Eco. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Saida. Dan sekian dari kami, kelompok 2. We hope we explain the material well.
If you guys don't understand, you guys can ask on a YouTube comment sections, or you guys can go ask directly to us. But we hope you guys understand, okay? Sekian dari kami. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.